Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini bertemu lagi dengan kakak pada mata pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini menyambung pembelajaran matematika kita yang minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan campuran. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari penjumlahan pecahan campuran. Kalian masih ingat bagaimana menghitung penjumlahan pecahan campuran? Ya, pengurangan pecahan campuran ini sama seperti penjumlahan pecahan campuran, hanya saja yang membedakan ialah pengurangan saja. Kalau penjumlahan itu ditambahkan, sedangkan pengurangan ini dikurangkan. Bagaimana caranya kemarin penjumlahan pecahan campuran? Ya, pertama kita kalikan dulu bilangan biasa dengan penyebut dari pecahan itu. Setelah itu ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, seperti itu juga pengurangan pecahan campuran kali ini. Baiklah, kita akan mempelajarinya hari ini. Sebelum masuk materi, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengurangan dua pecahan campuran dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengkategorikan pengurangan dua pecahan campuran dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menghitung pengurangan dua pecahan campuran dengan baik dan benar. Nah, itulah tadi 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang akan kakak berikan kali ini. Amin. Masuk ke materi. Nah, pengurangan pecahan campuran. Lihat di sini ada contoh 3 1/2 dikurang 1/8 sama dengan 7/2 dikurang 9/8 sama dengan 28/8 dikurang 9/8 sama dengan 19/8 sama dengan 23/8. Nah, pertama-tama sama seperti penjumlahan pecahan campuran kemarin, pertama kita kalikan dahulu penyebut dengan bilangan biasanya. Bilangan bulatnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, lalu tambahkan dengan pembilangnya 1 yaitu 7, jadi dapatlah 7/2. Yang kedua, 8 dikalikan 1, 8 lalu ditambahkan dengan 1, hasilnya 9. Pertamanya dulu kita ubah menjadi pecahan biasa. Setelah dapat menjadi pecahan biasa, lalu penyebut dengan penyebutnya disamakan. Nah, lihat di slide ini, penyebutnya itu 8. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya dengan KPK, yaitu KPK dari 2 dan 8. KPK dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. KPK dari 8, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Nah, dari kedua KPK tersebut, angka yang sama ialah 8. Jadi kita ambil penyebut yang sama, angka 8. Lalu 2 dikalikan dengan berapa tadi agar hasilnya mencapai 8, yaitu 2 dikalikan dengan 4. Maka otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian 9/8. Karena penyebutnya sudah 8, maka pembilangnya tetap 9, yaitu dikalikan dengan 1. Setelah itu dikurangkan 28/8 dikurang 9/8 sama dengan 19 kurang 8/8. Nah, itu sudah hasilnya. Akan tetapi penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, maka kita kembalikan lagi menjadi pecahan campuran. Nah, angka yang mendekati berapa agar mendekati 19? Kelipatan 8 bisa dengan cari KPK lagi.
8 dikalikan dengan 2. Di slide ini sudah ada contohnya, yaitu 2. 8 dikalikan dengan 2 sama dengan 16. Nah, 19 dikurangi 16 sisanya 3, maka pembilangnya ialah 3, jadi hasilnya 2/3/8. Seperti itulah caranya. Nah, ini ada contoh yang lain, contoh yang berbeda dari yang pertama tadi. 8/3/4 dikurang 4/2/6 sama dengan, dalam buka kurung, 8 kurang 4 tutup kurung dikurang 3/4 kurang 2/6 tutup kurung sama dengan buka kurung 8 kurang 4 tutup kurung dikurang buka kurung 3 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 2 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan buka kurung 8 kurang 4 tutup kurung dikurang 9/12 kurang 4/12 tutup kurung sama dengan 8 dikurang 4 tutup kurung sama dengan 5/12 sama dengan 45/12. Cara yang berikut ini ialah bilangan bulat dengan bilangan bulat dari kedua pecahan itu disatukan, itu dikurangkan langsung dikurangkan bisa. Kemudian 3/4 dan 2/6 dicari penyebutnya yang agar sama. Penyebutnya yaitu 12, dari KPK-nya 4, 8, 12 dan 6, 6, 12 ya. Kemudian setelah itu, setelah dapat penyebutnya yang sama, lalu dikalikan pembilangnya 4, karena tadi 12 maka 4 itu dikalikan dengan 3, jadi pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 2/6, karena 6 dikali 2 sama dengan 12, berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian hasilnya dikurangkan, 9 kurang per 12 dikurang 4 per 12, dapatlah 5/12. Lalu 8 kurang 4 tadi dikurangkan juga sama dengan 4, 5/12. Nah, itulah tadi hasilnya 4, 5/12. Ini cara yang berbeda dari yang pertama tadi. Nah, lanjut. Nah, cara pada contoh di atas adalah bilangan asli dikurangkan dengan bilangan asli, yaitu bilangan asli tadi 8 dan 4 dikurangkan. Kemudian cari persamaan penyebut dari kedua pecahan itu dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya atau dengan dikalikan kedua penyebutnya. Nah, kalau susah bisa juga dikalikan kedua penyebutnya. 6 dikali 4 sama dengan 24, bisa juga seperti itu kalau tidak ingin mencari KPK-nya. Tapi alangkah lebih baiknya dengan mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Sudah paham? Mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, lanjut lagi contoh lain. 5 1/6 dikurang 1 3/4 sama dengan 31 dikurang per 6 dikurang 7/4 sama dengan 124 per 24 dikurang 42/24 sama dengan 82 per 24 sama dengan 3 10 per 24 sama dengan 35/12. Nah, 5 1/6 dikurang 1 3/4. Pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 1/6 sama dengan pecahan biasanya ialah 31/6. Kemudian 1 3/4 diubah menjadi pecahan biasa, dapatlah hasilnya 7/4. Nah, sudah dapat diubah menjadi pecahan biasa, kemudian carilah penyebutnya yang sama dari kedua pecahan itu. Dari penyebut pecahan tadi 6 dan 4, penyebutnya yang sama ialah 24. Saya lihat di slide KPK dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36. KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan 32, dan seterusnya. Nah, dari kedua penyebut tadi KPK yang sama ialah 24. Kakak mengambil yang 24. Lalu 6 tadi dikalikan dengan menjadi 24 dikalikan dengan 4, ya, berarti 31 dikalikan dengan 4 juga, hasilnya sama dengan 124. Kemudian 4 tadi menjadi 24 dikali 6
jadi hasilnya 24. Otomatis pembilangnya 7 dikalikan dengan 6 juga, yaitu 42. Lalu dikurangkan 124 dikurang 24, 124 per 24 dikurang 42 per 24 sama dengan 82 per 24. Hasilnya sudah dapat, tetapi penyebutnya masih lebih kecil daripada pembilang, maka diubah lagi menjadi pecahan campuran. Di slide ini contoh hasilnya itu 3, 10 per 24. Nah, setelah itu 10 dan 24 masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 2, hasilnya 3, 5 per 12. Nah, itulah tadi contohnya. Nah, sini ada latihan 1-5. Kakak ingin kalian mengerjakan soal ini di buku latihan agar kalian bisa memahami dari penjelasan kakak tadi. Maka kerjakan soal ini. Apabila masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan kepada kakak melalui WA ya. Sekian dulu materi hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini adalah pengurangan pecahan campuran sama seperti penjumlahan pecahan campuran yang kemarin, tetapi yang berbeda hanyalah pengurangan saja. Caranya sama seperti penjumlahan pecahan campuran kemarin. Pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, kemudian penyebutnya disamakan, setelah itu dikurangkan, setelah itu dapatlah hasilnya, lalu diubah lagi menjadi pecahan campuran. Kalau masih bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah ya. Sampai di situ dulu materi kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Ya, terima kasih. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.